Diselenggarakannya pelatihan ini agar kelompok tani Arabica Lestari, Desa Resap Ombo bisa tahu persis potensi dari tanaman kopinya dan agar tanaman kopinya dapat tumbuh berkesinambungan. Selain itu, kelompok tani Arabica Lestari ini juga diberikan pelatihan pasca panen hingga pemasaran. Kebetulan ada di Desa Resap Ombo, kelompok tani Arabica Lestari. Ini adalah potensi pengembangan kopi. Ada kopi Arabica, ada kopi Robusta. Di sini perlu adanya pembenahan-pembenahan terkait dengan budidayanya dan juga untuk masalah pasar dan kelembagaan dari kelompok tani itu sendiri. Melalui bimbingan teknis kepada para petani kopi, nantinya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petani tentang cara pengolahan pasca panen yang benar, sehingga dapat meningkatkan nilai jual yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Karena mengingat Desa Resap Ombo ini sejak dulu dikenal memiliki potensi unggulan, salah satunya adalah perkebunan kopi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Arabica Lestari dalam sambutannya. Bahwa kopi yang ada di Resap Ombo ini itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi kalau menurut cerita itu di Resap Ombo itu dulu namanya Persil atau bisa dikatakan perkebunan, termasuk perkebunan kopi, perkebunan karet, dan juga perkebunan teh. Ya masih sampai sekarang itu masih banyak sisa-sisa bekas pabrik yang belum bisa bangunannya masih kuat, belum bisa dibongkar. Dengan berjalannya waktu setelah Belanda itu meninggalkan Indonesia, banyak perkebunan khususnya yang di Desa Resap Ombo ini tidak ada yang mengelola. Jadi kalau bahasa Jawanya itu bongkor, jadi tandurannya orang yang sengokai ini malah jadi alas malih. Kemudian tanah-tanah tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar dan dijadikan sebuah desa menjadi Desa Resap Ombo yang sekarang ini. Sejak berdiri mulai tahun 2019 lalu, kelompok tani Arabica Lestari saat ini telah memiliki anggota sebanyak 70 orang dan luas lahan milik anggota kelompok mencapai 68 hektar tersebut. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar selalu mendampingi dan memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas hasil panen kopi khas Kabupaten Blitar. Sedikit tentang kelompok tani, Pak. Ini berdiri pada tahun 2019, 12 Februari dan disahkan pada 8 April 2020. Dengan jumlah anggota sekitar 70 orang dengan luas lahan milik kelompok itu anggota kelompok ada 68 hektar. Namun di luar kelompok itu ada sekitar 300-an hektar ya yang masuk Desa Resap Ombo. Sejak pendirian kelompok itu, kelompok kami mendapat pembinaan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, juga dari Bank Indonesia Kediri. Dan kami juga belajar tentang hulu dan hilir tentang perkopian, jadi mulai dari budidaya sampai dengan pengolahan pasca panen. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar dan juga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri
yang telah memberikan bantuan beberapa alat-alat pengolah kopi ya Pak. Terima kasih banyak, dan kami berusaha untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Sofwan Kurnia mengatakan, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Pangan untuk melakukan pelatihan karena melihat potensi yang sangat besar di Desa Resap Ombo ini. Karena memiliki nilai 85 untuk hasil produksi kopi di Desa Resap Ombo, hal itulah yang memiliki potensi besar untuk diekspor ke luar negeri. Kita sama-sama kita dorong, termasuk juga tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Aris. Ke depan kelihatannya Mas Aris akan mengambil peran sebagai agregator Ibu, dan ketika lingkup usahanya itu membesar, dan tentunya kami berharap dari kelompok tani Arabica Lestari ini, Arbiles, kita nanti bisa jadi champion gitu, wakil dari wilayah kami untuk dilombakan nanti di nasional. Dan kami butuh dukungan Ibu dan tentunya Pak Sarmuji yang selalu setia mendampingi kami. Dan ini adalah rezim suku bunga rendah Ibu. Bank Indonesia itu suku bunga acuannya itu 3,5%. Inflasi rendah. Kalau uang ditaruh di bank itu Nunsewu, paling cuma dihargai 2%, naruh di deposito 2,5%, 3%, karena kalau lebih dari itu bank itu tombok menghimpun dananya 3,5%, 4%, tapi nanti begitu ditaruh di BI cuma dikasih 3,5%. Bahkan BI itu karena sekarang sedang menjalankan bersama dengan pemerintah, ya sesuai dengan arahannya Pak Sarmuji, kita ini dorong untuk menstimulus Bu, memberikan stimulus fiskal dan moneter. Dan moneternya itu, jadi kalau ada bank kelebihan duit, naruhnya itu di BI dihargainya cuma 2,75 Bu. Artinya sekarang ini bukan saat yang tepat menyimpan uang di deposito, tapi dipakai untuk usaha. Jadi kami berharap nanti peran dari Bapak Ibu kelompok tani, apabila ada calon investor, tolong didorong agar bisa partnership financingnya itu yang modelnya bagi hasil, dan itu juga membiasakan kita untuk transparan, karena dengan demikian insya Allah nanti keberkahan akan turun karena kita sama-sama saling terbuka. Dan hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu dari pakarnya Pak Zainuddin. Nanti tolong teman-teman petani bisa menimba ilmu dengan baik, karena beliau akan mengajarkan bagaimana mengelola tanaman kopi itu. Jangan kita itu mengeksploitasi, karena rupanya tanaman kopi itu setelah berbuah panen itu biasanya jadi rusak bahkan mati, karena buahnya katanya karakteristik di doko ini banyak, terus daunnya tuh nanti sampai rontok, sehingga nanti kalau nggak sakit mati Bu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa belajar dengan baik gimana caranya agar kita bisa sustain, berkesinambungan gitu. Gimana caranya tanaman kopi itu bisa memiliki umur ekonomis yang panjang, produktivitasnya terus meningkat, dan kita tahu bisa menakar seberapa seharusnya kita itu menghasilkan biji kopi. Jangan diporsir terus nanti akhirnya malah jadi mati. Pada saat dilakukan tes cupping, rasa kopi Blitar tidak kalah dengan kopi-kopi di luar Blitar. Akan tetapi selama ini belum banyak dikenal masyarakat maupun di kafe-kafe. Sehingga melalui pelatihan pengolahan nantinya bisa untuk meningkatkan kualitas kopi yang ada di Kabupaten Blitar, dan diharapkan bisa mengangkat kopi di Blitar di percaturan perkopian di Indonesia. Dan Blitar memiliki brand kopi tersendiri dengan aneka jenisnya. Kenapa kita sampai mengadakan pelatihan di sini?
karena kita melihat potensinya yang sangat besar di desa ini. Saya dapat informasi luasannya di satu kecamatan sampai 600 hektar. Sementara untuk Resopombonya sendiri itu sekitar 300 hektaran. Dan kopinya Mas Aris ini udah dilakukan tes. Cupping testnya itu nilainya 85, itu excellent. Artinya kalau dipasarkan ke ekspor untuk para pecinta kopi di luar negeri sana, insya Allah laku keras gitu, karena udah ada sertifikatnya. Cupping testnya 85 tadi, excellent. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya Dinas Pertanian dan Pangan, sudah memberikan penyuluhan lewat PPL dan juga bantuan alat dan mesin pertanian. Kemudian yang dari BI juga demikian, sudah memberikan pelatihan-pelatihan dan juga dibantu khususnya alat dan mesin pertanian. Kemudian dari Bapak Sarmuji kemarin membeli bibit kopi yang kaki 3. Jadi kalau biasanya yang kaki 3 itu durian, sekarang sudah ada bibit kopi yang kaki 3. Terima kasih.